ada kondisi ya di situ yang mungkin efisiensi dari sisi maintenance gitu ya, yang akan mengakibatkan terjadinya permasalahan ketika mungkin terjadi padam, terus akhirnya bisa ada maintenance-nya gitu kan. Karena dipadamin 2 jam aja itu berapa besar kerugiannya ya Mas ya. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit. Jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, balik lagi dengan kita di Connected Talks episode 14. Saya Hadi. Udahlah nggak usah. Oke, ya jadi mungkin tulisan di bawah sini. Ya, jadi sekarang di Connected Talks episode 14 ini kita mau bahas terkait fenomena yang terjadi kemarin gitu. Kemarin, betul. Dimana kemarin di sosial media banyak yang update Bandung blackout, pemadaman bergilir segala macam. Nah, nanti kita akan coba bedah secara spasialnya itu seperti apa sih, khusus di kota Bandung gitu ya. Secara konspirasi. Secara konspirasi, betul. Tapi sebelum ke situ mungkin dari Mas Bagus ada yang mau disampaikan dulu? Ya. Jadi kita nih baru kedatangan nih buku ya. Buku namanya judulnya Dream Big Act Now gitu. Widih. Ini ada yang versi warna putih ada yang juga versi ya. warna hitam atau putih gitu. Nah. Kalian mau? Oke, buku ini isinya kosong. Isinya kosong. Tahu nggak kenapa isinya kosong? Jadi setiap kali saya diminta buat sharing di kampus gitu ya, saya selalu bawa teori tentang multiple intelligence gitu. Jadi manusia itu dikasih multiple intelligence, ada kecerdasan linguistik, jadi jago ngomong, kinestetik, jago gerak, interpersonal, jago memahamin orang gitu ya. Terus ada kecerdasan logik, jago ngitung gitu, ngeliat angka sebagai pola. Terus ada yang jago natur, jadi dia kalau ngelihat tumbuhan tuh tahu, dia kayak bisa merasakan tumbuhan itu sehat apa enggak. Itu tuh ada instingnya gitu. Dan dari 8 insting itu, yang salah satu instingnya adalah spasial. Ada ya? Ada spasial. Jadi spasial tuh gimana kita lebih mudah memahami pola dari bentuk gitu. Jadi kalau melihat biasanya orang spasial tuh fotografi, arsitektur, kartografer kayak kita inilah gitu. Iya. Jadi dia ngelihat pola, ternyata warna-warninya, datanya kelihatan kayak gitu, behavior di sana itu tuh orang spasial tuh gampang banget mahaminnya gitu. Menarik tuh Mas, nanti kali-kali kita coba bikin tesnya kali ya. Boleh. Jadi kayak nih teman-teman sobat Mapit atau penonton setia Connected Talks. Udah bikin AI-nya aja langsung tes multiple intelligence. Tes multiple intelligence Mapit. Kamu gitu. tipikal apa? Nanti ada stiker-stiker Mapit gitu. Betul. Nah, jadi buku ini ceritanya tuh intinya dia buku yang isinya kosong. Kenapa? Karena ini yang mengisi kamu gitu. Jadi buku ini cuma mengingatkan bahwa kamu sebagai manusia itu punya intelijensia tadi untuk bisa bermimpi gitu. Karena yang bikin AI itu awalnya juga mimpi gitu. Pasti. Bikin mobil juga mimpi dulu gitu. Cuman kalau mimpi doang nggak jadi apa-apa. Makanya ada tulisan act now, harus gerak sekarang. Jadi kamu tulis, kamu konsepnya apa, mindset mind mapnya gimana, terus kamu langsung eksekusi. Nah, gimana buat dapetin buku ini kira-kira gimana nih supaya seru gitu. Gini deh, jadi ini kita coba mau giveaway buku ini ya. Teman-teman penonton ada berapa nih? Ada berapa yang mau di giveaway? Stoknya ratusan? Tiga dulu lah, kan nanti episode kita bakal lebih banyak lagi. Siap. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen dapetin notebook ini gitu ya, Dream Big Act Now ini, teman-teman boleh share podcast ini gitu ya di sosial media kalian, mau itu di Instagram ataupun Threads. Nanti di tag aja Mapit See It ataupun Mapit Apps di Threads gitu ya. Dan teman-teman coba sampaikan di story-nya teman-teman itu insight apa yang teman-teman dapatkan dari Connected Talks episode kali ini gitu. Nanti tag kita dan kita bakalan buat 3 yang beruntung nanti bakalan bisa dapat buku ini dan nanti kita akan kirim ke rumah kalian. Ya. Gitu ya syaratnya ya. Nanti di kolom deskripsi juga dijelasin lagi untuk detail. Perintahnya gimana? Syarat-syarat. Ya. Gitu. Jadi hari ini kita ngomongin apa nih? Ngomongin tentang kejadian tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Tanggal 10 di Bandung itu terjadi pemadaman bergilir sampai kantor kita juga kena mati. Kena ya. Kena gitu. Teman-teman di kantor juga jadinya
nggak bisa beraktivitas, jadi ya udah WFH aja gitu, cari kafe yang masih nyala di Bandung gitu. Padahal kafe juga banyak yang terdampak Banyak juga yang ya? terdampak juga. Jadi kebetulan kan kita kantornya ada di sekitaran Kopo ya. Nah, ini teman-teman Kopo area. Kopo area. Nah, teman-teman kemarin itu pada nyari kafe tuh di sekitaran TKI, pada mati semua. Jadi ujung-ujungnya ke dekat Mikomo baru nemu tuh kafe yang nyala listriknya. Gitu. Karena listriknya mati, internet juga mati gitu ya. Ya. Kan kita startup ya, Betul. otomatis kita ekosistemnya itu ada di cloud semua. Listrik mati, internet mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap bisa make money karena ada di cloud. Gitu. Nah, Kecuali iya. kita blackout satu dunia ya. Nah, oke Mas. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Bagus sendiri gitu ya, apa sih yang menyebabkan kemarin tuh bisa blackout lah di Indonesia? Dan sebelumnya juga kan di Sumatera pernah kejadian juga blackout ya. Bahkan itu lebih parah gitu. Nah, menurut Mas Bagus ini tuh secara ekonominya tuh apa sih? Tujuannya tuh kenapa sih perlu dipadamin gitu listriknya gitu? Kalau yang di Sumatera kemarin katanya gara-gara satu kabel putus ya. Katanya, nggak ada yang tahu juga kan. Cuman aku mikir aja satu Sumatera cuma satu kabel putus gitu selesai ya. Kalau kita nanti ngeliat infrastruktur dari jaringan listrik Indonesia gitu ya. Ya. Bayangin aja kalau jaringan listrik itu benar-benar diputus gitu, akhirnya ya dan nggak ada istilahnya tuh backup atau redundansinya otomatis pasti bakal blackout gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kemarin sih baca-baca ya itu salah satu dampaknya juga karena harga kurs USD ke rupiah itu juga naik kan. Terus kayak gitu di dalam setiap industri energi itu di situ selalu ada subsidi juga di Indonesia gitu ya. Jadi untuk bisa menekan pengeluaran orang gitu, otomatis sebenarnya subsidi masuk ke dalam salah satu program pemerintah gitu untuk membantu misalkan kayak untuk mobile berarti harus pakai pakai Pertalite gitu yang bahan bakar subsidi untuk orang-orang yang mungkin kaum yang mayoritas ya aku bilang di Indonesia kaum mayoritas karena kaum mayoritas itu menggunakan Pertalite gitu ya. Yeah. Terus udah gitu listrik juga. ya, listrik kalau nggak salah di bawah 2.200, di bawah 900 itu juga harganya berbeda juga gitu. Yeah. Jadi ada subsidi di situnya. Nah, di sisi lain nih masalah pajak juga sebetulnya juga berbeda gitu. Orang yang penghasilannya per tahun sekian sama sekian tuh pajaknya progresif gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini sih prinsipnya kalau menurut aku sih karena memang ada kondisi ya di situ yang mungkin contoh efisiensi dari sisi maintenance gitu ya yang akan mengakibatkan terjadinya permasalahan ketika mungkin terjadi padam terus akhirnya bisa ada maintenance-nya gitu kan. Atau memang dari sisi supply energi batu bara sendiri mungkin memang di situ ada concern tertentu gitu yang mengakibatkan mungkin antara kebutuhan jadi supply sama demand-nya itu nggak ketemu gitu. Akhirnya ya mau nggak mau karena dipadamin 2 jam aja itu berapa besar kerugiannya ya Mas ya. Buat kita. Buat kita. Ya buat yang lain juga pasti semuanya terdampak soalnya gitu. Ya kalau buat yang punya listriknya sih kayaknya nggak tahu ya. Iya. Yang punya UPS mungkin atau solar panel ya aman-aman aja gitu ya. Betul. Cuman yang cukup sedihnya itu maksudnya gini ya. Kan di hari kemarin juga gitu ya. BBM itu naik Mas. Ya. Pertamax khususnya Tiba-tiba. gitu. Tiba-tiba naik Rp4.000 gitu dari 12.300 naik jadi 16.250 gitu. Ya. Nah, which is itu tuh kan sebenarnya mungkin kalau misalkan tadi Pertalite itu untuk menengah ke bawah lah ya, tapi Pertamax ini kan jadi sektor yang yang lebih besar lagi gitu ya, dimana kaum menengah Indonesia itu porsinya paling banyak ya Mas ya. Betul. Nah itu kebanyakan mayoritas pada pakai Pertamax gitu. Betul. Nah itu dengan adanya kenaikan seperti itu otomatis ya kaum menengah ini jadi tergerus juga gitu. Betul. Dan yang ironinya tadi gitu, di saat kita udah beralih dari mobil BBM misalkan atau kendaraan bensin ke listriknya mati. Jadi gimana kita naik sepeda aja gitu jadi kayak zaman dulu lagi gitu. Makanya podcast kali ini kita ngomongin tentang blackout deh. Jadi mungkin kita ngomongin 2 data gitu ya. Dua hal gitu ya. Kita ngomongin hal yang paling masa kini gitu. Yeah. Kita ngeliat data dari Mapit gitu ya. Sama nanti mungkin kita berpikir kalau misalkan kita emang betul-betul bakal blackout gitu. Kira-kira apa yang bakal dilakukan gitu. Oke. Sama nanti mungkin kita tanya ke Audiens penonton ya. juga gitu ya. Oke Mas, jadi Mapit bisa menganalisis dari sisi apa nih kalau dari sisi spasial nih Mas? Jadi sebenarnya kalau misalkan ini tadi kita baru banget ya. Jadi sebenarnya data ini itu tuh udah ada di Mapit gitu. Banyak yang nanya kemarin jadi ketemu sama beberapa perusahaan gitu ya. Mapit ada data
data kontur nggak gitu. Nah, karena ini sebenarnya di data katalog ini Katalog, ya. belum masuk gitu, tapi akan masuk ke dalam gitu. Nah, tapi contoh data night time light ini salah satu yang penting juga gitu, karena ini data yang bisa merepresentasikan apa nilai ekonomi atau kebutuhan dari listrik di situ. Gitu. Jadi yang warnanya semakin kuning berarti semakin butuh, yang warna makin biru semakin nggak butuh gitu. Oh, kelihatan kalau malam misalkan kita naik pesawat, terus yang paling cerah itu berarti itu yang Betul, paling betul. ekonominya berkembang gitu ya, Mas. Betul. Nah, jadi ini data tadi langsung diambil dari data katalog. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek data katalognya Mapit dan bisa langsung ngecek ada data di dalam sana apa semua, dan Banyak, itu kalau kalian subscribe yang platformnya akan bisa langsung import gitu. Betul. Nah, kalau di sini Ini kita kelihatan cek di ya? Bandung, ha? Ya, ini di Iya. daerah Bandung, kota Bandung. Iya, jadi kalau misalkan mau bikin villa di mana, Di? Bikin villa mah di atas, Mas. Nah, bener kan yang warnanya abu-abu. Ini nih di sini nih, Betul. di daerah Lembang lah, Betul. agak ke Ini atas gitu. ya jalan dalam Dago apa Giri. nih? Oh, Dago Giri ya Dago benar. Giri. Nah, Kita yang di atas. terus gitu kalau misalkan di bawah ya, itu ini kan ada yang warna hitam itu jaringan listriknya ya. Sementara yang warna putih, titik-titik putih itu adalah titik-titik BTS ya dalam kota gitu kan. Oh, bukan Mas, kalau yang itu Sutet. Oh, Sutet ya benar. BTS Sutet. itu yang warna ini. Betul. Nah, Sutet. Terus udah gitu di situ kelihatan ada ini ya. Coba di zoom out. Itu ada di bagian bawah tuh yang di Citarum. Coba. Ini daerah mana tuh atas? Citarum Paledang nggak atas di. atas. Oh, ini yang kuning ya. Citarum itu daerah. Oh, Taman Sari, Babakan Ciamis. Ini daerah dekat-dekat gedung sate sih, Mas. Gedung Sate, wajar lah ya Dago, kalau kuning banget. Jadi di daerah ini berarti infrastrukturnya luar biasa, membutuhkan energi yang besar Iya, gitu. banyak hotel juga kan daerah Braga sini. Nah, iya benar. Oh, benar, apalagi butuh apa lagi? Apa yang butuh listrik besar? Selain hotel. Restoran juga kan, kafe gitu. Betul, kafe. Oke, coba zoom out. Nah, kalau dilihat di bawah ya, itu ada satu jaringan yang ngumpul di sana semua. Itu di mana lokasinya ya? Aku tadi Di baru sini ya, lihat. ini. Heeh. Ini Muhammad Toha, Mas. Oh, Baru berarti tahu di juga sih. Oh, Di baru sini tahu. banyak jalur Berarti ini listrik. gardu induk berarti ini. Gardu induk kan di Kayaknya sini sih gardu ya. induk situ. Menarik, baru tahu sih. Iya. Berarti itu satu gardu yang nembak, yang mendistribusikan ke berbagai macam daerah ya. Coba kita cek ini satelitnya, Mas. Oke. Kelihatan kayak. Itu benar. Nah, ini nih, ini mungkin oh iya Mas, ini kayaknya pusatnya nih. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, terus apa namanya? Terus udah gitu kalau misalkan kita lihat di sini sebenarnya inti utamanya adalah si infrastruktur listrik ini berada di sejalan dengan bentuk kota Bandung ya. Jadi Mengelilingi kota mengelilingi bawah gitu. Baru yang ke atasnya itu memang didistribusikan. Nah, sebenarnya kalau di sini kelihatannya bahwa infrastruktur itu butuh di lokasi-lokasi yang bukan urban gitu, justru malah. Jadi lokasi-lokasi yang di situ memang area yang bukan urban, karena kalau nggak salah di properti juga kalau dia dekat sama Sutet itu ada menurunkan nilai value juga gitu. Karena ada ini mungkinnya gelombang elektromagnetiknya ke barang-barang Iya, elektronik jadi betul, rusak gitu kan. Kalau ini kalau misalkan kita ngomongin konspirasi ya, jadi semua tuh kembali kepada fisika dasar. Iya, oke. Fisika kuantum itu di dalamnya ada gelombang, itu salah satu faktor terpenting dalam fisika gitu. Iya. Nah, banyak orang yang kayak nggak sadar ya. Aku kemarin jadi baru ngobrol sama tim Toyo ya. Oke, Toyo itu perusahaan IoT yang berada di bawahnya Mapit lah gitu ya. Yeah. Nah, kita lagi riset tentang satu sensor gitu. Nah, ternyata sensor itu tuh analog gitu. Jadi sensor itu tuh nggak bisa langsung ditangkap nilainya gitu. Nah, ternyata semua tuh about frekuensi gelombang. Jadi pas ngobrol kemarin ternyata ini mesti dibaca dulu gelombangnya. Terus nanti dari gelombang itu dia akan bisa mendapatkan value diubah menjadi nilainya bentuk angka, misalkan kayak apakah jarak, apakah itu temperatur gitu. Ternyata tuh di dalamnya tuh ada kayak semacam gelombang semua. Kayak ini juga kalau di orang-orang pemetaan itu kita kan pakai total station ya Mas. Total station kan kalau misalkan kita mau yang sekarang gitu ya, yang udah canggih itu kan nembakin laser ya. Itu laser juga gelombang kan. Gelombang. Terus ini jaringan listrik gelombang. Iya. Cahaya gelombang. Ya, benar semuanya Nah, kalau kata teori konspirasi sekarang tuh perang tuh it's about wave. Yang Nicolas Maduro itu di yang Venezuela. Venezuela itu tuh sebelum
disekap ya, apa ditangkap ya, kan kayak nggak tahu ditangkap apa enggak itu. Jadi itu si helikopter tuh mancarin gelombang. Jammer di jam gitu semua ya? Jam itu terus orang-orang tuh si staff presiden staffnya si Maduro mual-mual semua muntah-muntah. Ini beneran ada, cek aja. Ada. Konspirasi itu? Enggak, ini beneran. Beneran? Emang ini real. Emang gelombang. Emang dia ada senjata gelombang itu terus akhirnya bikin jadi mual. Kayak apa ya? Ada tuh kartun apa tuh? Jimmy Neutron atau apa yang nembakin gelombang gitu. Berarti beneran ada ya tuh senjata kayak tentang gelombang. Gitu, wave. Nah, jadi kalau dari sini sebenarnya kita kelihatan bahwa intinya adalah lewat peta kita bisa melihat area mana yang paling banyak butuh energi. Ya. Terus kita bisa melihat bagaimana infrastruktur atau distribusi energi tersebut gitu. Terus pola-pola spasial yang bisa kita lihat di situ gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau kita bikin hotel di daerah sini ya Mas ya? Ya mungkin sih. Mungkin, tapi kayaknya kurang bagus lah ya secara gelombang karena di sini banyak jalur listrik, jalur sutet. Iya. Gitu. Oh, malah kemarin ada yang viral juga tuh di thread tuh. Jadi kayak katanya bumi tuh lagi mancarin gelombang apa gitu. Ada kan? Iya, aduh apa ya namanya? Iya benar-benar. Katanya semalam gelisah atau gimana gitu. Ya energi mataharinya tuh lagi ini banget lah. Gelombang. Jadi energi juga adalah gelombang. Ya. Nah ini kan ada satu data lagi Mas, menara BT. Kalau tadi menara Sutet, ini ada menara BTS Mas. Menara BTS itu apa sih Mas? Sama gelombang juga. BTS. Ya BTS ini ya apa namanya teman-teman? Kalau teman-teman belum tahu itu apa? Sinyal ya? Ya sinyal. betul. Nah, coba ditampilin legendanya di. Legenda. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita tahu ya beberapa provider dari telekomunikasi, ada Indosat, Telkomsel, Exa dan lainnya ya kayak Smartfren dan sebagainya gitu. Nah BTS ini sebetulnya intinya dia itu contoh kalau kita nyentuh Telkomsel doang tuh. Nah ini yang Telkomsel punya gitu. Ini matiin dulu kali ya Mas ya? Boleh. Sutet, yang Sutetnya kita matiin biar kelihatan. Oke. Nah itu. ini nih kecil. Nah, jadi kenapa yang Telkomsel itu nggak banyak? Bisa jadi emang Telkomsel tuh nggak banyak bikin BTS lagi. Tapi ada perusahaan yang memang dia fokus invest di BTS yang bisa dipakai secara bersama beberapa provider gitu. Makanya itu lainnya lebih banyak kan, coba lainnya. Nah, seperti itu. Banyak. Nah, kalau misalkan dari sisi kita mungkin membayangkan gini, jadi bayangin lah ya, misalkan ini adalah persebaran dari stasiun atau antena telekomunikasi yang 4G atau 5G kita itu, atau 3G gitu. Nah, ketika nggak ada listrik, otomatis sering nggak sih teman-teman ngerasain gitu ya? Kalau aku sih selalu merasakan ketika mati lampu, nggak bisa internetan. Iya, karena mati ini juga. Mati. BTS mati. Kecuali kalau misalkan kita pakai apa? Satelit. Iya kan? Tapi kalau satelit juga kalau nggak ada device-nya mati juga. Oh iya, kalau HP-nya nggak ada baterainya sama aja. Betul. Gitu. Nah sekarang ini sih aku kayak ini sih berpikiran ya di andai kata nih bener-bener ternyata yang selama ini dikatakan sama orang-orang konspirasi itu kita bakal blackout gitu. Jadi karena krisis energi terus akhirnya nggak ada listrik sama sekali, nggak ada listrik boro-boro ngomongin AI, ya kan? Iya bener. Ngecas HP aja nggak bisa. Ngecas mobil juga bisa, internet udah pasti nggak ada karena BTS-nya pada mati gitu ya. Jadi jangan ngomongin yang di luar negeri sana, cloud computing atau gimana gitu. Orang di tempat kita aja kita nggak bisa akses internet kan? Iya. Wifi mati, BTS mati. Nggak bisa ngambil uang, ATM mati. ATM mati. Gimana nih? Kalau kamu kira-kira gimana nih? Aku kayaknya mau ke desa aja, bertanam aja jadi bertani gitu. Hidup tuh, masih hidup. Zaman dulu juga kan orang-orang bertani hidup-hidup aja gitu. Iya. Orang-orang perang di desa nggak kena. Nggak masalah ya. Bener. Ini bertani aja sih. Tapi kalau misalkan kamu misalkan kayak blackout nih, berarti kan kamu untuk bisa bertahan hidup, at least berarti kan kamu memilih untuk bertani gitu. Memilih untuk pindah ke desa, bertani, bercocok tanam, ya bener-bener berdikari aja. Jadi kayak makan dari hasil tanam, bener-bener jadi zaman dulu lagi sih. Aku ya kepikiran, karena sekarang kan semuanya udah teknologi, udah digital lah. Ya sesimpel kita mau makan aja, mungkin sekarang ada pakai QRIS ya, scan gitu. Semua uang tuh ada di cashless gitu. Itu angka doang padahal. Iya sih bener. Ya tapi kan nggak ada listrik, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau beli ya
Ya pertama kali mungkin aku bakal narik dulu uang semua, cash. Itu bakal jadi terjadi kepanikan pasti ya. Iya. Uang pada diambil cash semua. Belanja mungkin kalau uangnya udah habis jadi barter. Gak tahu sih. Iya. Gak kebayang sih. Nggak kebayang ya. Iya, aku kan generasi Z ya, Gen Z. Generasi yang udah hidup dengan era Era komputerisasi. Ya? komputerisasi, teknologi. Jadi aku nggak kebayang sih kalau nggak ada HP kayak gimana. Kalau aku generasi milenial. Dulu belum ada internet gitu, zaman aku. Ngapain tuh? Ya main sih, Main, tiap ya? hari main gitu. Terus udah gitu, ya lebih karena mainnya emang fisik ya gitu, kayak apa, Main bola. kejar-kejaran. Aku nggak gitu suka bola kebetulan gitu. Petak umpet gitu ya. Dulu namanya boy-boyan lah, jadi Boy-boyan. kayak apa, bola tenis tuh dilempar Iya, gitu. iya, iya. Pernah aku juga pernah waktu SD. Udah masuk ke solokan, udah kotor gitu. Terus digebok kalau bahasa. Digebok gitu. apa, Bentengan tuh, benteng-benteng Ya, yang benteng-bentengan apa? gitu. Yang kayak di Upin Ipin tuh ada. Iya. Kalau aku mungkin kayak ini sih apa, kalau misalkan dari Blackout. pengalaman dulu gitu ya, belum ada internet juga tetap hidup aja gitu. Terus apa, ya tetap bahagia hidup, karena sebenarnya hidup tuh kan sebenarnya ya kita yang membuat seakan-akan internet jadi kebutuhan primer gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kebutuhan primer kita tuh even bukan uang. Itu kan kadang orang bikin kebutuhan primer kita, misal Uang. kita harus punya uang buat bisa ngapain gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kalau misalnya bisa dibayangin ya, kalau kondisi blackout kayak gitu kan intinya kita makan. Jadi ya kalau kayak gitu aku datang ke rumah kamu, nanti ke kebun kamu, di minta makan gitu. Iya, di situ apa konsep gotong royong berjalan nih. Gotong royong. Yang tadinya semua lewat HP, nggak ngomong, nggak Iya. ngobrol, akhirnya jadi mesti ngobrol. Yang Ngobrol. introvert jadinya mungkin jadi ekstrovert. Karena kebutuhan, karena ya kalau nggak ekstrovert kita nggak makan. Laper ya, perut kerucuk-kerucuk gitu. Iya. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Maksudnya kita ini aja ya, maksudnya tanya juga ke penonton gitu. Kalau misalkan ya, Blackout. kita sih nggak mau ya kalau misalkan blackout gitu. Ya nggak apa-apa sih kan, soalnya yang pegang kendali bukan kita, di. kita mau ngikut. Kita mau ikut yang Kalau blackout, ayo ya udah, gimana lagi gitu kan. Yang pasti kalau blackout mepet nggak jualan lagi. Iya itu. Ada kan kita jualan teknologi, jualan Iya. software gitu. AI nggak ada. AI nggak ada. Mending AI-nya masih jalan juga nggak bisa diakses. Iya. Iya sih, bener. Betul. Nah ini teman-teman kalau misalkan gitu ya, terjadi blackout, mau ngapain, boleh tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman, balik lagi ya, aku recall lagi, yang pengen dapat giveaway buku ini, Dream Big Act Now, teman-teman boleh bikin story gitu ya, story mau itu di Instagram ataupun Threads. Nah nanti tag Mapit It atau Mapit Apps, kemudian coba ceritakan apa yang teman-teman dapatkan insight-nya dari podcast kali ini. Yeah. Dan mungkin teman-teman boleh juga untuk install Mapit Apps ya. Ya. Nah, Mapit Apps sendiri itu kita sering mengadakan semacam aktivasi lah kayak mission segala macam. Dan di situ teman-teman bisa berpotensi untuk mendapatkan uang tambahan. Gitu. Betul. Gitu sih. Oke, gitu aja mungkin untuk episode 14 kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight menarik gitu ya dari hasil obrolan kita kali ini. Nextnya ngobrolin apa kira-kira? Tunggu aja. Nanti kita bakalan upload terus setiap minggunya. Oke. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode Connected Talks selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.